Cek tes. Oke, assalamualaikum guys, how you guys doing? Udah lama banget sejak ngeluarin video yang terakhir, jadi masih harus ngebiasain ini gininya lah. Oke, jadi buat teman-teman yang belum kenal, aku Rakian Radia. Di sini biasanya dipanggil Red, yang sekarang lagi satu semester abroad di University of Pennsylvania, Amerika Serikat, melalui program ISMA. Dan di video kali ini aku bakal Q&A. BTW, kalau misalnya aku agak lemes, letoy, nggak berenergi gitu, itu mungkin karena I had a long day, believe me. Udah sepedahan, apalagi dingin pisan. Sekarang berapa derajat sih? -9, feels like -17. Ya, so that's why. Kalau misalnya ada letoy, ya ini nggak di script atau gimana-gimana juga, jadi spontan. So maaf juga kalau jawabannya not as good as it might be, but yeah, let's go. Oke, kita mulai sama pertanyaan klasik deh. Kenapa milih UPenn? Oke, pertama, UPenn tuh it's up there, you know. Jadi kalau nggak salah di QS World Rankings tahun 2023 itu dia tuh belasan. Jadi kayak 12, 13 atau 14, 15 maybe. Ya, yang benernya nanti ditaruh di sini. Ya intinya dia up there. Emang rankingnya tuh top dunia. Dan meskipun aku percaya bahwa ranking itu bukan representasi penuh dari kualitas suatu sekolah atau universitas, tetap dia nyerminin sesuatu lah gitu kan. Dan ada prestise, ada sebagainya, itu kan nggak lepas dari fasilitas, nggak lepas dari kualitas pendidikan dan hal-hal yang positif-positif lainnya gitu kan. Yang persepsinya begitu gitu tentang Penn. Jadi aku penasaran buat ngerasain pengalaman di univ top dunia gitu, yang levelnya setinggi itu. Dan karena dia di US, dan ada beberapa alasan personal kenapa aku pengen banget kuliah di US. Dari dulu, dari SMA juga, bahkan sempat nyoba buat daftar S1 di US, tapi malah di ITB. Alasan personalnya karena dulu aku dan keluarga pernah tinggal di US selama beberapa tahun, karena ayah itu S2 dan S3 di sini di US. Jadi pengen balik lagi, pengen ngerasain lagi kayak gimana di sini dan sebagainya gitu. Jadi pertama karena top level, kedua karena di US, dan UPenn itu salah satu dari 6 kalau salah universitas region di US yang ditawarin sama ISMA tahun ini. Terus karena apa lagi ya? Oh ya, karena course yang ditawarinnya tuh menarik. Karena course yang ada di katalog ISMA UPenn pada saat aku daftar itu banyak yang narik minat, dan aku bisa ngebayangin diri sendiri mempelajari hal-hal itu selama 1 semester gitu, dan bisa beradaptasi ke course-course tersebut. Meskipun pada kenyataannya aku ngambil course yang berbeda sama itu, tapi itu beda bahasan. So ya, itu sih 3 alasan utama. Banyak yang sekunder mungkin karena dihasut sama temen gitu, thanks Livy. Sama karena ya Philadelphia is lovable even though it stinks. Oke, ini banyak yang nanya soal tes bahasa Inggris. ISMA pakai IELTS atau Duolingo kak? Kalau boleh tahu berapa skornya? Terus ada spill essay sama nilai TOEFL atau IELTS. Terus ada pakai EPT English Proficiency Test apa kak? Dengan skor berapa juga? Alright, jadi mungkin sebagai konteks buat teman-teman yang belum tahu, buat daftar ISMA awalnya, seenggaknya buat tahun aku, awalnya tuh ada 3 hal yang jadi syarat utama kali ya. Yang pertama itu yang tadi English Proficiency Test, terus ada transkrip ya, IPK, sama ada essay. Jadi buat si English Test ini, nggak semua universitas itu menerima semua jenis English Proficiency Test. Jenisnya ada TOEFL, ada IELTS, sama ada Duolingo English Test. Dan menurut rekomendasi sama pengalaman banyak teman, katanya sih si Duolingo ini yang paling gampang dan paling murah juga, dan paling cepet juga kalau nggak salah dapat nilainya. So yeah, Duolingo, please sponsor this video. Terus fun fact buat anak-anak ISMA UPenn 2022, aku ngolah datanya, dan rata-rata dari nilai Duolingo English Testnya tuh 150 dari 160. So yeah. Dan itu sih nggak mengagetkan sih buat aku, karena emang selektif ISMA yang tahun ini, dan karena katanya untuk yang negaranya di negara yang English speaking country kayak US ini emang cukup ketat dan cukup diperhatiin soal English speakingnya. Kalau aku pribadi alhamdulillah 155
dan itu mungkin unfair advantage juga karena pernah tinggal di sini juga. Tapi kalau buat teman-teman, I would advise you to read a lot. Dan kalau misalnya Duolingo English Test itu ada tryoutnya, jadi coba aja terus tryoutnya sampai dapat perkiraan nilai yang dalam rentang target teman-teman. Soalnya itu akurat dan tryoutnya tuh mirip banget sama soal aslinya. Jadi aku dulu waktu nyobain tuh tryout terus sampai dapat rentang hasil yang paling max gitu. Jadi nyoba langsung, habis itu nyoba langsung si tesnya gitu. So good luck. Di UPenn ambil jurusan apa kak? Oke, jadi sebenarnya di sini tuh dalam program ISMA kita nggak ngambil jurusan, tapi kita itu ngambil course atau mata kuliah. Jadi di ISMA kita diperbolehkan mengambil kayak 4 mata kuliah, makanya bakal dikasih katalog di awalnya. Di websitenya ada katalog mata kuliah per universitasnya, dan si mata kuliah ini yang kita ambil, jadi bukan jurusan. Kalau mata kuliah yang aku ambil, matkul ini. Oke, ini menarik. Setelah pulang semester di ITB-nya ngulang atau enggak? Oke, ini agak kompleks jawabannya dan tergantung banget sama ITB-nya. So, please ITB. Intinya sih harusnya kalau dari program ISMA-nya sendiri ngasih 20 SKS, dan universitas kita nih dari Indo itu harusnya masukin si 20 SKS itu ke si peserta, si awardee ISMA-nya. Cuman karena ada beberapa universitas yang mungkin strict kurikulumnya, yang mesti banget si matkulnya kalau misalnya mau konversi harus sama persis kayak di ITB gitu misalnya, atau tergantung jurusan juga sih. Ya makanya nggak semua kredit itu bisa sepenuhnya tertransfer gitu. Jadi, dan karena aku ketinggalan 1 semester 5 di ITB, jadinya banyak matkul yang nggak aku ambil dan harus ngambil nanti. Dan ngambilnya harus nanti di semester 7-nya aku gitu, karena ada matkulnya cuma muncul di semester yang ganjil aja, dan ada juga yang matkulnya tuh jadi prasyarat buat matkul di semester selanjutnya. Jadi semester 6 pas aku balik lagi ke ITB gak bisa ngambil karena belum ngambil prasyarat di semester 5 karena aku ISMA, jadi otomatis keundur semua. But that's not a problem for me. Seenggaknya aku nggak begitu mikirin itu sebagai masalah, dan udah nerima sejak awal, jadi it's fine. Doain aja nggak nambah nunda-nunda gara-gara hal lain gitu. Is it hard to find halal food? Susah nggak cari makanan halal di Amerika? Sebenarnya nggak, tapi sebelum itu mungkin aku harus ngejelasin dulu definisi dari halal yang kita maksud. Jadi satu pandang. Jadi kalau misalnya makan misalnya daging nih di luar negeri, ada berbagai pendapat. Ada pendapat yang bilang kalau seandainya daging yang disembelih sama ahli kitab gitu, sama orang Nasrani atau Yahudi, itu diperbolehkan dan kita mesti mengucapkan bismillah sebelum memakannya gitu. Cuman kalau aku pribadi, aku agak lebih strict dan cenderung lebih hati-hati. Jadi aku di sini hanya makan makanan yang benar-benar disembelih sesuai syariat gitu. Dan itu ada istilahnya di sini zabiha gitu. Jadi zabiha halal. Dan kalau di sini nggak terlalu susah sebenarnya. Kalau di Philadelphia untungnya lumayan urban dan banyak pendatang juga kotanya, so banyak muslim, dan ada halal market yang nggak begitu jauh dari rumah, dari kamar. So ya aku merasa bahwa akan selalu dimudahkan aja sih jalannya kalau misalnya mau niat buat nyari makan halal. Tentu ini nggak berlaku buat semua tempat di Amerika, dan apalagi negara-negara yang lain yang mungkin lebih dikit populasi muslimnya atau lebih kurang kurang ngeh ini soal kebutuhan halal, orang-orang yang cenderung lebih hati-hati gitu ya. Jadi ya Islam itu agama yang mudah, seharusnya Islam itu dibuat mudah untuk kita manusia. Jadi take the interpretation that you see fits gitu. Tapi kalau mau lebih aman, nggak susah juga kok. Aku masih hidup-hidup aja dan sangat sejahtera, malah nambah berapa kilo gitu selama di sini. Thanks for the question. Spot favorit di UPenn? Susah sih, ada banyak soalnya. Fisher Library, Van Pelt Library, Huntsman Hall. Tapi kalau misalnya paling favorit, kayaknya Locust Walk. Jadi Locust Walk itu kayak jalan di jantungnya kampus, di tengah kampus, yang cuman bisa buat pejalan kaki. Terus
si jalannya itu tuh kayak hampir semua bangunan penting dan bangunan ya kayak dari perumahan-perumahan mahasiswa gitu, student housing, dari ada beberapa frat house juga kalau nggak salah, ada bangunan-bangunan kampus, ada bangunan-bangunan resources, bahkan ada church juga di situ, ada penjual buah di situ, ada segala macam pokoknya. Si Locust Walk ini punya segalanya pokoknya. Dia melintasi hampir semua spot utama kampus gitu ya. Dan karena itu ada vibe-nya aja gitu, ada ambience-nya ketika ngelihat mahasiswa-mahasiswa yang sibuk banget. Semua orang punya kesibukan masing-masing, punya tujuan masing-masing, pada lagi nelpon sama orang, lagi rush kemana, lagi apa gitu. Dan kayak kelihatan tuh. Terus ada student club, suka promo-promoin acara mereka di situ, ada kayak bikin meja. Terus misalnya MSA, Penn MSA, Muslim Student Association, itu kalau misalnya ngediriin meja dakwah di situ juga di Locust Walk. That was not sponsored, but I'll leave it in. Maaf ke distraksi, tapi pokoknya Locust Walk itu punya vibe-nya aja gitu loh. Dan dari berbagai universitas yang aku kunjungin selama ISMA di sini, aku nggak ngerasa cukup dapat vibe yang sama dari lokasi-lokasi di univ-univ lain gitu. Ya orang-orang tuh bilang Penn itu the social Ivy atau Ivy League University yang sosial gitu ya. Dan kayaknya kerasa sih di Locust Walk ini, kayak orang-orang pada ngumpul pada ini masing-masing, apalah, aduh susah dijelasin, pokoknya Locust Walk. I love that place. Kalau ISMA ada syarat IPK nggak kak? IPK seberapa berpengaruh? Apakah nggak sampai 3 atau nggak lolos? Oke, jadi kalau ISMA itu, kalau teman-teman ngecek websitenya, dia itu punya minimum IPK, dan minimumnya itu 3. Jadi iya berpengaruh, dan iya kalau misalnya nggak nyampe 3, kayaknya nggak lolos. So, itu penting. Dan alangkah lebih baiknya kalau lebih baik lagi. Karena fun fact, aku ngolah juga data buat IPK teman-teman awardee ISMA UPenn 2022, dan IPK rata-ratanya tuh 3,77, yang paling tinggi 4. Jadi ya, but to be fair, buat masuk ke Penn itu lumayan kompetitif, lumayan selektif, jadi nggak mesti segitu juga gitu buat keterima di ISMA. Banyak host university lain, tapi itu mesti teman-teman pertimbangin. Dan kalau misalnya teman-teman lagi deciding atau lagi mertimbangin buat daftar ke ISMA, ya sebaiknya nggak ninggalin prestasi akademik juga gitu. Semangat! Thanks for the questions. Oh iya, dan karena tadi nyinggung website ISMA, aku saranin banget teman-teman please cek website ISMA. Karena di situ banyak banget info dari prosedur, dari persyaratan, dari detail-detail host university dan sebagainya, itu ada di situ. Jadi please check the website. Dan oh ya, karena ngomongin website, kalau nggak salah ada ini juga deh. Kalau buat IPK kan tadi ada batas minimumnya, buat English test juga ada kok kalau nggak salah. Tapi aku lupa spesifiknya berapa buat tiap jenis tes. Aku cantumin di sini deh. Sama intinya cek the website ya. Part terasik saat kuliah di UPenn apa? Kalau saat kuliah, ya kuliahnya sih beda gitu sih. Atmosfer perkuliahan di US itu open for discussion banget. Jadi contohnya nih buat kelas aku yang Ethics and Social Responsibility, dia tuh kelas di Wharton, di business schoolnya Penn. Dan ada seating chart, jadi udah ditentuin duduknya harus di mana. Dan karena ada seating chart, si dosennya tuh ngapalin si orang-orang itu siapa aja, dan udah tahu, oh si ini duduk di sini, si ini duduk di sini, dan si ini biasanya aktif, si ini biasanya enggak, ikut diskusi atau enggak. Dan pokoknya si dosennya itu sampai jadi kenal nama semuanya, dan kayak bisa langsung manggil, langsung nunjuk. Dan asiknya tuh buat si matkul ini, kayak di hari sebelumnya si diskusinya tuh bisa di kayak semacam aplikasi namanya Perusal, yang ada bacaan-bacaan wajib yang harus dibaca sebelum kelas. Dan di situ bisa kayak nge-highlight terus komen di situ, dan komennya itu bisa di reply. Dan jadinya bisa udah ada muncul diskusi sebelum kelasnya mulai. Dan justru pas kelasnya mulai di besoknya, si diskusi itu bisa berlanjut dari apa yang udah didiskusiin bareng-bareng di si Perusal tadi, si aplikasi. Dan si profesornya tuh ingat
ingat gitu siapa yang ngomong apa dan kayak dicatat. Jadi misalnya dia bakal nunjukin, oh Red, you mentioned in your perusal comment the other day bahwa gini gitu. Dan bakal disinggung di kelas kalau misalnya poinnya bagus atau poinnya noteworthy atau bagus untuk dijadiin bahan diskusi. Terus kelasnya bakal dimoderatorin gitu sama profesornya buat diskusi. Dan anak-anaknya itu aktif banget. Jadi kalau misalnya nanya langsung set gitu kan. Banyak yang nawarin mau ngasih pendapat, ngasih pertanyaan, bahkan nggak segan gitu buat ngekritik si tulisan profesornya sekalipun gitu. Jadi kayak emang beda itu dan se-enjoyable itu si vibes perkuliahannya. Dan itu nggak berlaku untuk semua matkul, tapi kurang lebih aku rasa si activity-nya gitu, si intensitas activity dan semangat, I guess, orang-orangnya dan segala hal yang difasilitasi dari sananya, dari pennya buat bikin suasana kelas itu oke, itu sangat-sangat bagus gitu menurut aku. Dan jauh lebih enjoyable dan jadi berperan aktif dalam belajarnya itu. Would you stay longer if you had the option to extend, or do you think it's enough for now? I would definitely extend if I had the option. Paling 1 semester sih, paling lama kalau misalnya punya opsi untuk extend, paling lama 1 semester. Pertama karena aku ngerasa banyak banget hal yang nggak bisa dilakuin karena cuma 1 semester di sini, dan bakal ya sekalian kalau misalnya aku kan keundur gitu ya, kenapa nggak sekalian 1 tahun gitu, jadi keundurnya juga enak kan gitu, 1 tahun nggak dipotong di habis semester ganjilnya. Jadi karena itu pragmatis dan juga karena ya banyak hal yang nggak bisa aku lakuin dan perlu banyak waktu gitu buat bener-bener ngebangun network gitu misalnya, terus lebih banyak jalan-jalan kemana-mana, ketemu sama orang-orang, terutama orang-orang Indonesia, diasporanya di Amerika itu banyak gitu. Dan aku belum ngerasa cukup mendalami cerita-cerita mereka gitu. Meskipun udah lumayan juga keliling-keliling US buat ketemu-ketemu sama orang, dan kayak banyak opportunities dari pennya sendiri, kayak misalnya riset atau ikut klub atau gimana, yang rasanya tuh 4 bulan aja tuh nggak cukup gitu. Jadi I would definitely want to extend a semester, tapi at most a semester, karena pada akhirnya aku pengen balik lagi kok. Dan di sini tujuannya lebih ke explore. Mungkin another time come back. I don't know. We'll see. Kalau baju winter enaknya bawa dari Indo atau beli? Oke, aku lumayan bisa ngejawab kayaknya karena aku beli 1 di sini, terus ada bawa 1 dari Indo, dan sama aja sih sebenarnya kalau menurut aku sih. Meskipun orang-orang ketika aku nanya tips di awal gitu, mending beli di sini atau bawa dari Indo, orang-orang tuh pada bilang, wah kalau bawa dari Indo tuh nggak cocok sebenarnya, nanti bakal kedinginan bla 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 gitu. Tapi rasanya sih sama-sama aja. Cuman persoalannya balik lagi ke mau seribet apa gitu buat bawa dari Indo. Karena kalau misalnya beli di sini kan bisa beli di sini, terus habis itu dijual lagi di sini atau didonasiin di sini atau gimana gitu. Jadi nggak ribet buat bawa, itu aja sih. Tapi ada juga yang menurut mereka jauh lebih bagus yang di sini buat nahan dingin dan lain-lain. Cuman aku ngerasa oke aja kok yang dari Indo juga. Tips esainya dong. Oke, tips esai. Pertama, be authentic, show your own voice, tunjukin keunikan dan kekhasan kalian. Dan kedua, pastiin kalau setiap kata yang dimasukin ke esai itu, karena esainya itu singkat, itu ada tujuannya gitu, ada gunanya, ada pertimbangan untuk masukin kata tersebut di situ. Dia membawakan poin apa, dia di situ bisa meningkatkan profil kita sebagai calon penerima beasiswa seperti apa gitu dan sebagainya. Bahkan kalau misalnya nambahin kata-kata yang gaya-gaya pun gitu, kayak sebenarnya ini nggak membawakan poin gimana-gimana, tapi dia nunjukin kalau misalnya kita bisa banget bahasa Inggris, ya itu valid juga menurut aku. Jadi banyak pertimbangannya, cuman pastiin aja udah dipertimbangin gitu dan udah punya pilihan kenapa masukin suatu poin atau kata tertentu. And be authentic again. That is one of the key ingredients. How Muslim vibes di sana sama struggle-nya sebagai Muslim. Oke, menarik.
Muslim vibes-nya gimana? Philadelphia tuh banyak muslimnya, jadi lumayan enak juga jadi muslim di Philadelphia. Kalau orang-orang tuh lumayan familiar sama orang muslim lainnya gitu, pasti kenal lah seenggaknya satu muslim gitu kalau orang lokal Philadelphia. Bahkan kalau nggak salah di salah satu artikel yang pernah aku baca tuh, si Philadelphia tuh kayak sama orang lokal tuh dibilang the Mecca of the West gitu, atau Mekahnya Barat, saking banyaknya orang muslim di situ. Apalagi di West Philadelphia yang wah banyak banget sih. Bahkan ada 2 masjid yang cuman 3 blok gitu jaraknya. Tadi juga aku ke 52nd Street dan tuh ada toko-toko apa busana muslim, ada toko-toko impor, dan lumayan banyak juga di situ. Jadi komunitasnya cukup besar dan vibes-nya tuh beda sih. Vibes komunitas muslim di Amerika itu beda karena sangat heterogen. Jadi ya banyak orang dari berbagai negara dan mereka punya kulturnya masing-masing lah. Dan struggle sebagai muslim, nggak semua orang paham dengan betul-betul gitu, kayak kebutuhan muslim tuh harus sholat gitu, harus makan yang halal. Ya meskipun ada yang tahu nggak boleh makan babi, nggak boleh minum alkohol gitu, tapi kayak yang zabiha tadi yang dibahas itu banyak orang yang nggak tahu juga. Jadi kayak ini aja sih, harus nyaman speak up dan mengutarakan kebutuhan sebagai muslim gitu ke orang. Itu mungkin salah satu struggle-nya. Dan kayak ya apa ya, yang nggak dapat vibes komunal yang kayak di Masjid Salman sholat berjamaah bareng gitu loh. Kadang-kadang bahkan apa ya, nggak begitu ada masjid kampus, cuman musola yang kalau datang ke situ juga jarang ada sholat berjamaah yang diprogramin, atau ada pengurus yang ngadain sholat berjamaah atau gimana, kecuali Jumatan. Jadi ya banyaknya sholat ya masing-masing gitu. So itu juga struggle. Jadi ya lumayan menarik lah jadi muslim di luar negeri. You should try. Oke, karena ternyata habis baterai, kita tutup aja deh. Oke, makasih banyak teman-teman, hatur nuhun udah menyimak, ngedengerin atau nonton or whatever apapun ini Q&A ini. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Sorry juga belum sempat ngejawab semua pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti bakal ada konten-konten lainnya seputar Isma, seputar Pen, seputar kehidupan 4 bulan aku di sini yang bisa teman-teman tonton, juga vlog-vlognya. So stay tuned, stay inspired.